ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Pak Kiai, kita melanjutkan kajian kita di dalam mengenal wajib tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap orang Islam wajib mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui sifat Allah ini kewajibannya lebih dahulu daripada kewajiban sholat. Jadi kalau kita mau bicara tingkat kewajibannya, wajib mengenal Allah lebih dahulu, baru wajib sholat. Kenapa? Karena dalam sebuah berita dikatakan awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi istiqomah. Dalam berita yang lain dikatakan la yasihul ibadah hatta qabla ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali telah mengenal yang disembahnya. Makanya lebih dahulu kewajiban mengenal Allah daripada kewajiban sholat. Sedangkan kita rata-rata mendahulukan urusan sholat daripada mengenal Allah. Ya kan? Makanya dikatakan sholatnya enggak sempurna bagi orang yang tidak mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sifat yang berikutnya yang wajib bagi Allah adalah sifat hayat. Wajib Allah bersifat hidup. Maka kalau ditanya hidup itu apa? Hidup adalah sifat yang ada pada zat. Kalau ada manusia kok hidup, berarti pada dirinya ada sifat. Sifat hidupnya Allah itu bagaimana? Sifat hidupnya Allah tidak dengan ruh. Allah hidup tidak dengan berkaitan ruh. Kalau kita hidupnya berkaitan dengan ruh. Ruh itu apa? Hah? Nyawa itu apa? Bolak-balik dong. Nyawa itu ruh. Ruh itu nyawa. Nyawa itu ruh. Ruh itu nyawa. Bolak-balik dong.
Kan dikatakan dalam Al-Quran tentang seseorang kelompok mendatangi Nabi ingin bertanya tentang ruh, ya. Apa kata Nabi? Allah berfirman, Qul ruh min amri Rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata Allah, katakan Muhammad bahwa ruh itu adalah sebagian dari perkara yang diciptakan oleh Allah. Ini yang harus kita yakini. Ruh itu bukan bagian dari dirinya Allah, bukan. Karena ada sebagian kelompok orang mengatakan Allah meniupkan ruh kepada hambanya. Dikira meniupkan itu ada sesuatu yang keluar dari dirinya Allah masuk ke dalam hambanya. Berarti seakan-akan ruh itu bagian dari dirinya Allah. Nanti ketika seorang hamba itu mati, ruhnya kembali menyatu dengan Allah. Ini paham yang keliru, bukan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ruh ini bukan membantu Allah untuk menghidupkan. Allah itu bisa menghidupkan tanpa ruh. Gak harus kalau Allah mau bikin hidup harus pakai ruh, gak harus. Coba, ada gak di antara makhluknya Allah yang hidup tanpa ruh? Siapa? Ayam. Malaikat ada ruhnya enggak? Hah? Ada ruhnya. Jin ada ruhnya. Manusia ada ruhnya. Hewan ada ruhnya. Yang enggak ada ruhnya apa? Tumbuhan. Hah? Tumbuhan itu kalau ente apa? Tancap tumbuh nggak? Dia nggak butuh ruh. Kalau jari kamu potong tancap tumbuh? Hah? Enggak. Kenapa? Karena ruhnya cuma satu. Kalau pohon dia nggak butuh ruh. Mau kamu potong sana, potong sini, tancap jadi 20, 30 tumbuh aja dia. Karena pohon itu butuhnya sama apa? Air. Nggak berkaitan sama ruh. Jadi Allah itu bisa saja menghidupkan tanpa ruh. Jangan ngomong, oh kalau nggak ada ruhnya pasti mati. Itu manusia. Karena manusia itu digandengkan sama ruh. Kenapa manusia digandengkan sama ruh? Karena manusia itu Allah ciptakan ada zahir, ada batin. Gitu loh. Ruh itu adalah makna kehidupan batin itu ruh. Kehidupan luar namanya jasad. Makanya ada yang mengatakan ruh kita itu ada dua macam. Ruh kita itu ada dua macam. Kalau kita tidur itu salah satu ruh itu keluar. Nanti kalau masuk bangun. Kalau kita mati
ruh yang satunya lagi keluar. Jadi kalau orang sekarang ngomong ada jiwa, ada sukma, apa sih namanya? Sukma ya? Yang orang itu kadang duduk di sini tapi sukmanya jalan-jalan. Yang kadang diganggu sama jin, diganggu sama itu sukmanya. Itu sukma itu bagian dari ruh juga. Jadi kalau kamu tidur, ruh yang tetap itu ada, tapi sebagian ruh yang lainnya dinonaktifkan oleh Allah. Maka Allah bisa saja menjadikan hambanya tanpa hidup, tanpa dengan ruh. Jadi jangan sampai kita punya pikiran bahwa ruh itu bukan makhluk. Hati-hati nih. Tapi ruh itu bagian dari dirinya Allah. Ditiupkan oleh Allah menyatu dalam diri kita. Jangan begitu. Kita meyakini ruh adalah ciptaan Allah. Sama kayak jantung, sama kayak paru-paru, sama kayak apa lagi? Ginjal. Motor itu hidupnya dengan apa? Motor semuanya. Pakai apa? Bensin. Kalau ada bensinnya nggak ada businya, jadi bensin apa busi? Nah, itu berkaitan gitu loh maksudnya. Kita begitu, ada ruhnya, ada jantungnya, ada ini berkaitan semua gitu loh. Jadi nggak terus oh ini hidupnya gara-gara ruh. Enggak, ruh itu makna batin yang ada pada diri kita. Kalau jasad ini adalah zahir. Jadi yang menjadi raja itu ruh. Jasad ini hanya apa? Hanya apa? Casing. Jasad itu hanya casing. Karena nanti yang akan ditanya oleh Allah itu siapa? Ruhnya. Nah, ruh itulah yang penting. Orang yang di dalam kubur itu mati apa hidup? Mati apa hidup? Kalau yang kamu bawa tuh paku panggul, terus kamu gali, kamu kubur itu mati apa hidup? Mati apa hidup? Ruhnya ngintilin gitu. Gentayangan gitu. Ruh itu yang ngambil siapa? Malaikat. Setelah diambil malaikat dikemanain? Dilepasin. Ya dia pegang malaikat, nggak ada ruh, gentayangan nggak ada. Jangan meyakini ada, oh ini matinya penasaran. Gentayangan ruhnya. Kadang pulang ke rumah menyerupai si anu, menyerupai, nggak ada ruh gentayangan, nggak ada. Ruh ketika sudah diambil malaikat, ya selesai udah, dipegang sama malaikat. Adapun yang sering kamu jumpai kalau ada orang suka nyambat, tahu nggak nyambat? Ada? Pernah kamu? Nyambat si anu, nyambat datang ngomong, ini kakek saya datang. Mana ada kakeknya datang? Yang datang siapa itu?
jin, korin. Bukan ruhnya datang, bukan. Makanya dulu pernah ada orang nyambat Sayyidina Ali. Tang-tang Sayyidina Ali disambat. Siapa kamu? Kulo Sayyidina Ali. Kata orang Arab, Sayyidina Ali kok orang Jawa tuh. Memang orang Arab mau kulo Sayyidina Ali. Sayyidina Ali orang Arab, kok kulo Sayyidina Ali. Kadang jin ngarang begitu loh. Namanya jin kok yang ngarang-ngarang. Lah ketika diambil malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam jasad. Hanya posisinya dibalik. Yang tadinya ruh itu di dalam jasad, kemudian jasadnya di dalam ruh. Di kondisinya terbalik gitu loh. Apa fungsinya? Agar dia bisa ditanya oleh malaikat. Kan nggak mungkin malaikat di dalam kubur, man rabbuka, yang ditanya orang mati. Bisa jawab nggak kira-kira? Ya nggak bisa jawab. Yang ditanya pasti orang hidup, maka ruhnya dikembalikan lagi. Sebagian mengatakan yang dikembalikan sebagian doang ke atas nih, pusar ke atas. Kenapa? Karena fungsinya agar dia bisa menjawab pertanyaan. Dia mengatakan seluruhnya. Setelah dia bisa menjawab lengkap, maka dia kembali diambil ruhnya dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang khusus di alam arwah. Ya, jadi Allah hidup tidak dengan ruh. Kalau Allah hidup dengan ruh, berarti hidupnya Allah berkaitan dengan sesuatu. Kalau sesuatunya diambil, nanti Allah mati. Allah itu wajib hidup. Hidup itu asli sifatnya Allah. Kalau kita kan enggak, kita ini dihidupkan, gitu loh. Bukan aslinya hidup, bukan. Kita ini dihidupkan. Kalau Allah asli hidup. Jadi hidup itu memang dari dirinya sendiri. Namanya sifat yang wajib bagi Allah. Jadi Allah itu ya hidupnya enggak butuh kepada yang lain. Hewan semua hewan itu juga ada ruhnya. Apapun yang ada ruhnya ketika mati, itu yang bertugas membawa ruh itu siapa? Malaikat Israel. Jadi kalau kamu kok ada nyamuk nih mati, Israel dari situ. Untung kamu nggak diambil sekali sama Israel, nyamuknya doang diambil. Hah? Kalau nyasar kamu gimana? Jadi roh, semua yang punya roh itu diambil oleh malaikat Israel. Sampai nanti seluruh malaikat mati, jin-jin mati, iblis mati, yang tinggal terakhir siapa? Israel. Nah, yang nyabut Israel siapa? Nyabut nyawanya iya, memang tugasnya dia, gimana? Jadi Israel mencabut nyawanya habis. Nanti ketika pertama dihidupkan dulu malaikat peniup sangkakala. Terus semua arwah dimasukkan ke dalam sangkakala. Trompetnya itu semua ruh dimasukkan. Ketika ditiupkan, maka ruh itu akan keluar semua dari trompet itu
mendatangi semua jasad-jasad yang sudah ada. Terus bangkitlah kembali tiap-tiap jasad tersebut. Ya, jadi wajib kita imani Allah itu hidupnya tidak dengan ruh, dan ruh itu adalah makhluknya Allah. Ruh itu perkara yang diciptakan. Jadi dia statusnya apa? Barang baru. Bukan perkara yang kodim, bukan. Tapi perkara yang baru, yang tadinya nggak ada terus jadi ada. Hanya saja bedanya ruh itu statusnya kayak surga. Kayak apa? Dia setelah diciptakan tidak lagi bisa dihancurkan. Jadi ruh itu akan ada selamanya. Seperti surga akan ada terus. Karena ketika kiamat semuanya dihancurkan oleh Allah, ada beberapa perkara yang tidak hancur. Enggak semuanya hancur itu enggak. Yang enggak hancur siapa contohnya? Hah? Ruh enggak hancur. Apalagi singgasana Allah enggak hancur. Neraka, surga enggak hancur. Apalagi kalau kata orang itu ada namanya brutu, kamu brutu nggak? Hah? Tunggir? Hah? Mana itu? Sebelah mana? Nah, kecil ini. Maka itu nggak hancur. Nah, dalam hadis Nabi menyebutkan seluruhnya akan hancur kecuali tunggir. Kenapa? Itu nanti seperti biji kecambah yang dari situ akan tumbuhlah manusia. Jadi bibitnya dari situ. Ketika hancur, manusia mati, hancur semuanya, tinggal tunggirnya. Ketika nanti hari kiamat, maka Allah tumbuhkan lagi manusia dari situ, kemudian ditiupkan lagi roh masuk ke dalam jasad. Lawannya mustahil Allah mati. Karena mustahil Allah itu tidak hidup untuk selama-lamanya. Mustahil. Jangankan kok mati. Wong yang sebangsa dengan mati aja Allah nggak terjadi apa? Yang sebangsa dengan mati apa? Tidur, pingsan. Kamu kalau habis bangun tidur baca doanya apa? Allahumma barik lana bima, bukan? Allahumma lakasumtu. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amat. Karena ya Allah, alhamdulillah yang telah menghidupkan aku dari kematian. Tidur apa mati? Hah? Tapi kok doanya bangun dari kematian? Kenapa? Tidur itu kayak orang mati, gitu loh maksudnya. Ketika kamu tidur, ya sudah hilang. Kita nggak tahu kita di mana udah. Makanya ketika kita bangun lagi, ya alhamdulillah yang telah menghidupkan saya lagi. Nah Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Allah itu nggak pernah terjadi padanya ngantuk dan juga tidur. Ngantuk enggak, apalagi tidur, apalagi mati gitu. Karena kalau Allah itu kok bisa, Allah kok sampai ngantuk, yang terjadi apa? Hah? Dunia ini saja. Apalagi kok Allah tidur, apalagi kok Tuhan bisa mati. Makanya dulu ada perdebatan antara orang Kristen sama orang Islam. Orang Kristen itu kalau dia berdakwah itu dia dakwahnya getol. Dakwahnya itu pantang berhenti. Misioneris yang ditugaskan ke sono-sono, ketika dia sudah punya target ke rumah kamu, dia terus akan balik lagi, balik sampai kamu kena nanti. Kalau belum terus, ini ada ustadz didatengin, tiap hari dateng terus. Ini ustadz bingung nih caranya jawab gimana, biar orang ini nggak balik lagi gitu maksudnya. Diajak ngomong begini nggak terima, begini nggak terima, terus artinya dia menawarkan agar orang itu masuk ke agamanya. Akhirnya dia mendapat ide dari mana, dia manggil kawannya, sini nanti kalau ini orang ini datang ke rumah saya, kamu masuk ya ke rumah saya, terus bisikin saya. Udah pura-pura aja bisikin, terus kamu keluar. Oh ya udah. Begitu sampai ini misalnya datang, kasih minuman, kasih apa, duduk ngobrol, kawannya datang bisikin. Tiba-tiba ini ustadz nangis. Ini misionaris pendeta ini bingung, Ustadz kenapa kok nangis tiba-tiba? Kawan saya barusan ngasih berita Jibril mati. Kata pendetanya ketawa, Pak Ustadz ini sudah gila, mana mungkin Jibril bisa mati, malaikat kok mati? Gak mungkin Pak Ustadz, salah berita kali itu, masa ada malaikat mati? Lah kalau malaikat gak mungkin mati, masa Tuhan bisa mati? Itu lebih gila lagi dong. Gimana sih kamu? Malaikat aja gak mungkin mati, masa Tuhan bisa mati? Gimana? Diem langsung. Iya. Permisi Pak Ustadz, pulang. Udah gak datang lagi besoknya. Udah selesai udah masalahnya. Jadi Tuhan mustahil mati gitu loh. Nah kita suka aneh gitu loh. Kematian Isa Al-Masih, kenaikan Isa, bingung kita. Ini Tuhan apa Nabi gitu loh. Tuhan kok mati? Yang bisa mati itu Nabi, bisa mati. Nabi Adam mati, Nabi Nuh mati, Nabi Muhammad mati. Nabi bisa mati, Nabi itu makhluk. Nabi Isa ya bisa mati, tapi sekarang belum dimatikan, tapi diangkat oleh Allah. Bagi orang Kristen pahamnya Nabi Isa itu mati dulu, baru diangkat, nanti akan turun lagi. Bagi kita nggak demikian. Nabi Isa tidak dimatikan, tapi langsung diangkat oleh Allah. Nah, sudah jelas begitu, mereka mengklaim Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi diyakini bisa mati. Ini yang kita kadang nggak sejalan dengan pikiran mereka. Tuhan, konsep Tuhan bagi mereka itu apa gitu loh.
Nah Tuhan itu tadi wajib hidup, mustahil mati. Hidupnya Allah Tuhan itu nggak butuh ruh, gitu loh. Hingga nggak bisa dimatikan, nggak bisa. Namanya begini, Allah itu bisa nggak kalau dia mau bunuh diri, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya nggak mungkin, karena wajib hidup. Wajib hidup itu nggak mungkin bisa mati, nggak mungkin. Makanya suka ada orang yang berlebihan ngomong tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada nggak yang ngomong begitu? Hah? Ada? Tidak ada yang tidak mungkin bagi semuanya Allah bisa. Saya nanya, Allah bisa nggak bunuh diri? Yang nggak bisa. Berarti ada yang mustahil bagi Allah. Makanya ngaji, jangan ngasal nyeplak-nyeplak aja ngomong begitu. Mustahil Allah mati, ada yang mustahil. Mustahil Allah bodoh, mustahil Allah lemah, mustahil Allah ada dua. Ada yang mustahil bagi Allah. Ngaji kok enggak ada yang mustahil bagi Allah. Lu ngajinya separuh doang ya gitu. Ada sifat wajib bagi Allah 20, yang mustahil. Nah 20 itu ada yang mustahil bagi. Oh enggak ada yang mustahil bagi Allah, gimana? Ini ngajinya di mana sih? Pinggir kali, mau jadi kali jaga loh. Kadang ngajinya begitu, nggak ada yang mustahil bagi Allah ya. Wajib Allah hidup, mustahil Allah itu. Jadi ini konsep ketuhanannya orang Islam, gitu loh. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oh, itu apalagi kok mati, tidur aja enggak, ngantuk ya enggak gitu. Lah kalau Allah kok tidur kok mati, apalagi mati, lah yang ngurus jagat ini siapa? Oh, jagat ini semua diurus sama Allah, Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil pengurus, penguasa. Nah kalau mati lah terus yang ngurusin itu yang matahari yang terbit dari itu, yang ngurus siapa kalau Allah itu mati? Jadi mustahil gitu. Itu yang harus kita imani sebagai seorang muslim. Adapun keyakinan di luar orang Islam banyak yang meyakini Tuhan pada mati itu banyak. Kamu pernah lihat itu film ada apa? Anak kecil yang warnanya biru di TV apa? Krishna. Pernah lihat pernah? Ini anak kamu jaga ini. Krishna sebagai apa itu? Dewa Tuhan. Berarti Krishna dilahirkan. Ya. Kalau kecil namanya apa? Dilahirkan. Berarti dia akan apa nanti? Gede. Setelah gede lama apa? Koid juga mati. Jadi semua pahamnya orang-orang tentang ketuhanan memungkinkan Tuhan itu bisa punya anak, bisa mati, punya anak, bisa mati, begitu. Kita mustahil. Allah mustahil punya anak. Allah mustahil mati. Ini konsep yang harus kita yakini dalam sifat wajibnya Allah hidup. Kok apalagi mati, ngantuk aja enggak, tidur juga tidak. Kalau kita dulu ada, karena suka aneh nih, ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi, ada nggak? Hah? Banyak ya? Orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Dulu ke rumah saya pernah, di pondok saya, zamannya Abawo dulu. Bib, saya ini sebenarnya Bib
Imam Mahdi. Oh, hebat loh. Imam Mahdi ke rumah saya kata bawa, Masya Allah, alhamdulillah. Ya enggak dimarahin loh, enggak. Bawa cuma ngomong Imam Mahdi itu orang yang enggak pernah tidur malam. Malamnya dipakai ibadah, taat sama Allah itu. Nah dia kan malamnya ngorok. Begitu dia dengar itu, emang begitu? Iya, Imam Mahdi mah ahli ibadah. Kalau malam ibadah tahajud dipakai zikir, akhirnya dimelek-melekin. Imam Mahdi kok tidur bang? Saya Imam Mahdi, ini jangan tidur berarti. Nggak macam-macam, cuma dikasih omongan doang. Kalau Imam Mahdi nggak tidur, Imam Mahdi itu nggak pernah ngaku sebagai Imam Mahdi, nggak pernah. Ngaku saya Imam Mahdi, ayo baiat saya. Ini orang-orang, ini mengingatkan aja bahwa orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu malamnya diisi dengan zikir, diisi dengan ibadah, diisi dengan. Kalau kita kan enggak, malamnya ngorok, kalau nggak tidur lagi ngorok. Ya, ini wajib. Allah bersifat hidup. Terus kita akan bahas lagi yang akan datang. Wajibnya Allah bersifat sama dan basor, insya Allah. Makanya ini penting ngaji sifat ketuhanan sampai iman kita diperselisihkan bagi orang yang sudah ngaji sama belum ngaji. Dan ngaji sifat Allah itu nggak hanya mengenali Allah itu ada, Allah itu kudrat, nggak cuma sampai begitu, tapi sampai kamu juga ngerti dalilnya. Berarti kamu nggak boleh taklid, nggak boleh percaya doang sama katanya orang. Saya mau nanya, kamu ngerti nggak kalau sholat zuhur itu hukumnya wajib? Ngerti? Zuhur wajib apa sunnah? Wajib. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Nah, kata guru saya. Berarti ibadah, hukum-hukum ibadah yang kita tahu itu hukumnya apa? Taklid itu. Karena kita nggak ngerti sendiri mana dalilnya, Qur'annya, mana hadisnya, kita nggak ngerti. Yang penting saya tahu, guru saya ngasih tahu sholat zuhur wajib, asar wajib, subuh wajib, sehari 5 kali, Ramadan wajib, zakat wajib, selesai. Itu hukum tentang ibadah. Nah, kalau ada orang ahli fikih, dia tahu nih, oh sholat wajib, dalilnya mana? Aqimus sholat li dzikri. Oh, nih ada ayat ngomongnya begini. Oh, ini Qur'annya begini, ini hadisnya begini. Berarti dia namanya apa? Faqih. Seorang ahli fikih namanya. Bukan lagi taklid. Dalam ibadah diperbolehkan taklid gitu. Bahkan dia mengatakan cukup kamu taklid. Tapi dalam iman kepada Allah dilarang taklid. Beda nih. Gitu loh. Kalau kamu tahu Allah itu ada, tidak berawal, nggak berakhir, nggak ada samanya, dia kudrat, irodat, tahu nggak? Tahu dari mana? Guru saya. Haram, berdosa. Coba tahu, apalagi nggak tahu. Ini udah tahu, tapi taunya kata gurunya, hukumnya apa? Berdosa. Harus taunya, oh karena Allah itu memang wajib ada.
wajib tidak berawal, wajib tidak berakhir. Apa buktinya? Adanya alam semesta. Alam yang gede ini jadi dalil, bukan Quran hadis lagi, dalilnya bukan. Kalau Quran hadis itu dalilnya tentang perintah agama. Sholat mana ayatnya, puasa mana ayatnya, haji mana ayatnya. Kalau adanya Allah nggak perlu pakai Quran hadis. Jagat raya ini jadi bukti kalau Allah itu ada. Dan yang bisa bikin jagat ini nggak cuman ada, selain dia ada, dia pasti nggak berawal, dia pasti nggak berakhir, gitu. Dia pasti nggak ada persamaannya, dia pasti wahdaniyah, dia pasti kudrat. Ini cukup dengan dalil alam semesta. Itulah ya. Jadi kalau ada orang kok iman kepada Allah, kenal sama Allah, dia tahu sifat 20, tapi kata gurunya hukumnya apa? Berdosa. Ya. Tapi kalau urusan sholat, puasa, haji, kata gurunya diperbolehkan. Ini bedanya hukum amaliyah dengan imaniyah. Beda nih. Sholat, puasa, amaliyah. Iman, urusan keyakinan. Nggak boleh katanya, nggak boleh. Kamu harus berpikir mencari tentang pembuktian sifat-sifat Allah. Tapi pusing, Beb. Loh, alam gede begini kok pusing? Ente suruh nyari kemana pusing itu? Kalau suruh nyari ke Jakarta, nyari ke Surabaya, repot, Beb lah. Saya udah tua ke Surabaya segala. Wong kamu duduk di situ aja ngelihat langit udah bisa kok pakai repot. Emang pakai usaha kemana kenal Allah? Dimanapun kamu berada, kamu bisa menyaksikan Allah. Nggak usah keluyuran, nggak usah. Mau kenal Allah kok keluyuran. Saya mau ke gunung, Beb. Mau apa? Mau lihat kebesaran Allah. Nah jauh banget ke gunung. Emang di sini nggak ada kebesaran Allah? Ke gunung-gunung segala. Lebih mantep. Di sini nggak mantep loh. Ini yang repot. Ya, jadi beda nih antara apa namanya hukum amaliyah dengan hukum imaniyah. Ya, insyaallah kita besok melanjutkan wajibnya Allah bersifat sama dan basor. Ini kita masih kenal sifatnya Allah satu-satu nih. Nanti terakhir baru semua sifat itu akan kita buktikan bahwa ini wajib bagi Allah dengan satu dalil. Apa? Adanya alam semesta. Gitu. Hingga kamu sudah nggak jadi orang yang taklid. Kamu nggak jadi orang yang ikut-ikutan. Kamu kok tahu Allah dari mana? Ada alam. Beda sama kamu kok tahu namanya Allah dari mana? Beda. Kalau namanya Allah, saya tahu dari Nabi. Karena tanpa Nabi, kita nggak akan kenal namanya Allah. Tapi kalau adanya Allah, dengan melihat langit bumi, kita bisa membuktikan kalau Tuhan pencipta alam itu ada. Gitu. Kalau namanya harus pakai berita. Kalau adanya cukup melihat siapa? Lihat diri kamu sendiri. Nggak usah jauh-jauh ya. Diri kita, langit, bumi sebagai bukti kalau Allah itu ada. Insyaallah kita dibuka hatinya oleh Allah, dibuka pikirannya oleh Allah, dijadikan oleh Allah orang-orang yang imannya kuat, imannya kokoh, imannya berdiri sendiri,
hingga kita keluar dari dosanya taklid, keluar dari dosanya ikutan, iman kepada Allah secara mandiri hingga bisa selamat dunia sampai akhirat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pertanyaan enggak?